Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market rally tipis sebesar 0,51%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,3 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Oke, langsung aja ke chartnya. Untuk BTC kita bisa lihat di sini ya, dia kembali ke reject oleh EMA20. Ini sebenarnya SOP buat buka posisi short ya, tapi sayangnya retest pertamanya tadi tuh jam 7, jadi gue belum bangun ya. Aduh ya. Jadi ya udah nggak apa-apa deh. Gue tadi pas bangun langsung cepet-cepet gue limit lagi di EMA20. Kita sudah buka di sini ya si limit ordernya. Ya udah tinggal kita lihat apakah dikasih kesempatan lagi nggak nih untuk retest lagi dan ya lanjut ke bawah. Nah, jadi ini adalah jelas ya pertarungan antara MA20 dengan struktur 104.944. Ini sudah 4 kali nahan BTC di angka 104.944 dan MA20 sudah nge-reject 2 kali. Waduh, siapa yang bakal menang nih ya? Ya for now kalau kita zoom out ya ini masih potensi menjadi suatu high low ya. Nah, tapi di waktu bersama juga kita nggak bisa pungkiri di sini MA20 juga lumayan menekan harga BTC ya, jadi udah jangan tebak-tebakan ya, kita tinggal tunggu saja nanti hasilnya seperti apa ya. Dan ngomongin soal posisi short, gue ini ya gue mau ngingetin lagi di Margex sekarang sedang ada trading competition sampai tanggal 30 Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD. Jadi top 20 traders ya yang ada di yang masuk ke dalam Margex ini menggunakan link reflector di bawah akan mendapatkan price pool senilai 1000 USD. Nah, setiap kali volumenya meningkat 1 juta USD, akan ada tambahan 100 USD lagi begitu. Jadi buat lo yang mungkin memang sudah sering trading futures ya, berarti intermediate sampai ke advance ya. Kalau buat newbies jangan dulu deh, fokus dulu ke spot dan lebih baik fokusnya ke BTC dulu. Nah, udah lo bisa, udah ngerti ya, udah punya SOP lengkap, tahu cara masuk, tahu cara keluar, tahu jaga resiko. Nah, boleh pertimbangkan untuk mulai futures. Tapi buat yang sekarang kasarnya, bang, gue newbie nih bang, pengen ngejar ini, jangan ya. Lebih baik fokus dulu spot ya. Udah biasa, udah punya SOP-nya baru monggo gitu. Nanti ya mungkin kedepannya akan ada event-event lain juga gitu ya. Sekali lagi, buat yang pengen ikutan event ini berlangsung sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu ya. Oke, balik lagi ke chart. Untuk sekarang ya BTC overall PR besarnya masih oke. Dia nggak breakdown, dia nggak daily close di bawah dari 100.000 gitu. Dan untuk weekly-nya ya baru saja terjadi weekly close nih. Dan weekly close-nya ini kita bisa lihat ya sideways begitu ya, cukup mirip seperti di sini. Walaupun nggak sama persis ya, tapi ada kemiripan seperti di Desember 2023 ya. Nah, baik lagi, kalau menurut gua jauh lebih ideal kalau kita mengikutin di sini di November, Desember, Januari ya. Jangan sampai ya begini gitu, karena kalau dilanjut membuat lower low, yang serem tuh apa? Yang serem adalah ya kita nggak pernah tahu momentum bearishnya bisa sampai sekuat apa begitu. Ya saat dia kehilangan MA20 dan 50 di daily, ya lu bisa lihat sendiri di sini panjang kan ceritanya ya. Ya jadi sebisa mungkin yang pertama jangan sampai daily close dan weekly close di bawah dari 100.000 ya. Yang kedua lebih bagus lagi kalau dia tidak juga terjadi weekly close dan tidak terjadi daily close di bawah dari MA50 juga, karena 20 kan udah kejadian nih ya. Nah, jadi kita udah sering bahas dari kemarin-kemarin. Andaikan ya BTC itu kehilangan MA50 dan 20 di daily sebagai support, ya seringkali momentumnya berantakan begitu, momentum bullishnya bisa hilang ya, bisa harus nyari dulu momentum bullish begitu, seperti di sini ya, ini jebol kan, lanjut membuat lower low. Nah, yang serem apa, lower low-nya itu kita nggak pernah bisa tahu apakah akan lebih dalam daripada ini atau enggak gitu. Kita cuma tahu saat dia kehilangan 20 dan 50 biasanya momentumnya juga hilang begitu ya. Nah, tapi apakah setelah hilang momentum itu dia akan ngedam, kita nggak pernah bisa tahu sekali lagi ya. Itu ada juga tentunya campur tangan dari fundamental. Dan kalau mau ngomongin fundamental ya, minggu ini cuma kita dikasih libur hari Senin ini aja ya. Jadi sekalian gue ingetin lah, hari ini nggak ada apa-apa nih ya, tapi besok ya, mulai dari besok sampai Jumat full. Bahkan minggu ini juga kita akan ada keputusan suku bunga bank dari dari the Feds ya. Jadi ya siap-siap ya, market
dalam kondisi apa ya, dalam kondisi yang genting ya, di waktu bersamaan data-data fundamental juga siap menggonjang-ganjing market. Waduh, ya benar-benar udah kayak sinetron aja ya dramanya. Oke, langsung aja kita masuk dulu ke news. Untuk news ini lagi-lagi urusan Israel Iran, tapi penekanan gue satu justru ya. Ini masih berlanjut, bahkan di sini ditulis escalates ya, meningkat ya. Nah, kalau kita di sini sudah ada beberapa kota yang dievakuasi ya. Jadi civilian mulai dievakuasi. Dan kalau gue lihat dari bajunya di sini ini di daerah Israel karena ini kayak bahasa Ibrani ya. Nah, jadi ya balik lagi ya. Ya apa ya? Aneh. Awalnya membuat market drop tapi sekarang battle-nya escalates tapi sepertinya market cenderung ya sudah saja gitu, nggak terlalu peduli lagi ya. Ya baik lagi mungkin kemarin itu di apa ya, momen Iran Israel ini dipakai oleh para bandar untuk membuat market lebih volatile daripada biasanya lah begitu ya, karena ya baik lagi konflik-konflik belakangan ini selain dari Israel Iran ini nggak terlalu ngaruh ke market ya. Rusia kemarin dihajar habis-habisan sama Ukraina pakai pakai attack drone mereka gitu ya. Berapa banyak kapal-kapal di situ rusak ya, kapal-kapal mereka rusak, tapi nggak bikin market bergejolak begitu. Nah sekarang ini Israel Iran berlanjut pun, bahkan battle-nya eskalasi pun gitu ya, dia meningkat ya. Tapi ya sudah, market nggak terlalu ada pergerakan yang signifikan juga begitu. Jadi ya sudah ya. Mungkin ya kemarin memang dipakai oleh para bandar untuk ya mungkin nge-short squeeze. Sorry, bukan nge-short squeeze, tapi nge-long squeeze para trader yang over leverage di sini, karena ya kalau mau ngomong jujur sejujur-jujurnya gitu ya. Pergerakan kemarin tuh ya, kan kemarin di daerah mana ya? Di sini ya, di daerah sini gitu ya. Itu drop paling berapa sih? Atau bahkan kalau kita mau ambil dari wick paling tingginya pun di sini ya, sampai ke sini tuh drop cuma 7%. Tapi likuidasinya itu 1 miliar USD. Itu BTC cuma drop 7%. Artinya apa? Banyak orang yang over confident berarti kan. Ya itu dia. Ya mungkin market tuh memang punya cara sendiri untuk bersih-bersih ya. Saat kebanyakan orang yang over leverage, the market always find a way untuk menggal orang-orang itu ya. Ya seringkali lewat bandar ya. Dan itu memang hal yang sering terjadi. Kalau lu penasaran ya ini kan kalau bandar cuma ya paling hajar retail gitu ya. Lu kalau mau lebih gila, kasus yang lebih kayak ditembak seperti ini dan skala lebih masif, lu boleh coba cek George Soros versus Bank of England. Lu coba cari di YouTube deh. Ya itu basically George Soros nembak Bank of England. Ya itu kalau orang penasaran, bang gimana sih bang? Gue penasaran visualisasi kalau dari para bandar ngehajar orang-orang yang kasarnya over leverage begitu ya, atau ngehajar ada kelemahan di market. Nah lu boleh coba cari ya, George Soros versus Bank of England ya, lu boleh cari deh, itu keren ya. Itu cukup bisa menjadi visualisasi saat bandar nembak ada pelemahan di market lah gitu, atau momentum yang lemah dari market yang bisa dia bikin ya dia sikat lah gitu kasarnya ya. Oke. Beres ya untuk makronya. Economic calendar besok subuh juga udah nggak ada apa-apa ya. Jadi ya udah beres ya, kita udah beres bahas semuanya. Tinggal masuk ke buy limit aja. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, nyaris lupa ya. Kan kayak ada yang lupa deh, kayak ngeganjel apa ini ya. Indeks dolar kemarin, bukan kemarin ya, hari ini mulai rally ya. Apakah dia akan ke atas skema 20? We'll see ya. Kalau sampai dia menguat, biasanya ya BTC akan cenderung melemah begitu ya. Kalau dia drop biasanya akan menguat. Tetapi kalau dropnya bukan gara-gara tarif ya, belakangan ini kalau indeks dolar dropnya gara-gara tarif, BTC juga ikutan drop begitu ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini dia mulai retest ke 64,58 sebagai support, dan hari ini kita bisa lihat dia retest dan mulai cuma nge-weak aja nih. Kita lihat besok apakah BTCD akan bisa bertahan di atas dari 64,58 atau tidak ya. Nah, kalau di sini dia bisa nahan sebagai support, ya kita ada potensi bisa lanjut lagi ke atas gitu. Ya, apalagi dalam kondisi ya masih lumayan panas lah ini ya. Nah, mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan lagi adalah kalau sampai balance sheet naik lagi gitu ya. Apalagi kalau sampai balik ke titik sini nih. Nah, itu mungkin bisa membuat BTCD melemah begitu ya. Oke, beres. Makronya udah beres semua ya.
tinggal kita masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, makanya sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT, dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya, dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition, sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool, dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri ya, mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya, lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya, di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih Bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka, dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya, sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD, dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000, nah itu akan 20% ya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ingin apa namanya, ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat yang tertarik, silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, dan kita masuk ke BTC ya. Untuk BTC ya, posisi shortnya tadi gue udah bahas ya. Kan retest 1, retest 2, gue sedikit telat bangun ya. Ya weekend biasa ya, telat bangun, dan ya nggak langsung dapat jam 7. Soalnya gini, kalau mau ngomong nggak terlalu sering buka candle langsung retest gitu, jarang biasanya ya. Biasanya dikasih waktu hampir ada siangan lah begitu ya. Tapi kali ini sepertinya belum dikasih waktu nih kita ya. Atau lebih tepatnya ya dia duluan naik lah begitu. Jadi ya gue udah pasang limit tadi ya. Gue udah pasang limit. Jadi kalau sampai udah nih, udah ke eksekusi nih. Nah, udah dapat nih. Udah retest lagi kayak sama 20. Ya udah, posisi shortnya ada di angka 104.944. Nah, di waktu bersamaan sebenarnya kita juga bisa buka posisi long sih. Lagi-lagi tadi pagi ya, gue udah ngomong ya, tadi pagi gue gagal ya, gue belum bangun jam 7 ya. Ini sayangnya retestnya lagi-lagi jam 7 gitu ya. Jadi kayak sedikit, bukan jam 7, jam 8 ya, tetap aja sama, masih pagi begitu ya. Jadi ya gue belum bangun dan belum set up. Ya kalau set up ya udah profit. Nah, bagi lo yang early riser, yang bangunnya pagi ya, congrats, berarti lo udah profit harusnya ya. Retest 1, retest 2, ya ini kan yang set pertama nih, udah profit ya. Nah, ini set yang kedua, retest 1, retest 2. Nah, posisi longnya ini di EMA 20 berarti profit ya nggak sampai 1% tapi not bad lah, oke lah ya. Itu kalau lo konservatif. Kalau lebih agresif mungkin boleh di sini nih, di angka 106.000 lebih 200-an. Ya, lebih nyaris ke 300 lah gitu ya. Oke.
beres itu aja. Ini ya buat lo yang punya posisi short sekarang kondisinya mirip-mirip kayak gua, ya target TP-nya di sini ya di angka 104.944. Nggak sampai 1%, tapi ya oke lah ya. Sip. Itu kurang lebih untuk setup di BTC ya untuk secara futuresnya. Untuk posisi spotnya ada di angka 104.944, lalu ada di MA20 dan juga ada di angka 103.062 USD ya. Oke, beres itu aja kurang lebih ya untuk setup BTC. Tinggal kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Retest 1 sudah terjadi di angka 2552. Kita lihat besok. Kalau besok Ethereum daily close-nya di bawah dari 2552, ya kita mungkin bisa buka posisi short nih ya. Jadi ya tinggal kita lihat besok hasilnya seperti apa. Untuk posisi spotnya ada di angka 2464, MA50 dan juga di angka 2363 ya. Oke, itu kurang lebih setup untuk DDJWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup, wejangannya untuk kali ini sih lebih ke general lah untuk semua lah ya. Nah, dan ini ngomongin bukan soal teknis ya, karena jujur kalau teknis ya gitu-gitu aja sih ya, nggak terlalu banyak perubahan signifikan gitu kalau menurut gua ya. Dan ya kalau gua memang tipe orang yang suka SOP yang nggak ribet gitu. Jadi kalau teknis ya udahlah, ya rata-rata udah kebayang lah. Nah ini ngomongin soal mindset nih, mindset mengenai memanage rasa FOMO begitu. Dan FOMO ini serius masih bisa kena sampai ke orang advance pun bisa kok begitu. Gua kadang-kadang ngerasa juga kok FOMO tuh normal, kita bisa merasakan rasa FOMO begitu ya. Nah tapi ya yang penting apa, dirasakan nggak apa, tapi jangan kita lakukan gitu saat terjadi event-event yang membuat kita FOMO begitu ya. Ya FOMO itu bisa saat rally, dan itu normalnya saat rally ya. Saat dia rally ke titik tertentu, saat dia misalnya ngepam gitu ya, wah gila nih kita takut ketinggalan, itu yang paling sering terjadi ya. Nah tetapi di waktu bersamaan juga orang bisa FOMO saat ke titik tertentu ya, karena apa? Karena digadang-gadang titik itu tidak akan pernah tembus lagi ya. Lu udah pernah pasti udah pernah denger lah ceritanya ya. Ini adalah kesempatan terakhir kita misalkan beli BTC di di bawah dari 100.000. Ingat gak waktu di zaman-zaman sini nih ya, di zaman-zaman sini ini terakhir kali nih kesempatan kita ya, setelah ini BTC nggak akan pernah di bawah 100.000 lagi ya. Taunya apa, jebol kan, bukan di sini nih ya, taunya di sini jebol lagi ke bawah kan, jebol lagi ke bawah. Nah apa yang terjadi ya, panik gitu kan. Jadi orang-orang yang mungkin wah tadinya udah nih kita beli di sini, setelah ini BTC nggak akan pernah di bawah 100.000 lagi, waktu dia drop wah panik begitu. Nah ini FOMO yang nggak terlalu sering lah jujurnya ya. Orang lebih banyak sekali lagi FOMO tuh saat dia lagi rally ke atas, saat sedang ngepump ke atas begitu ya. Nah tapi ada juga orang yang FOMO karena ya ada dukun tertentu yang teriak angka segini nih, angka segini yang sakti nih ya. Waktu dia kena langsung semua all in. Wah lihat nih ya, karena si dukun A bilang nih pasti bakal begini. Ingat, tidak ada yang pasti gitu ya. Dan jangan pernah lu berharap di satu titik tertentu market akan melakukan apa yang lu ingin begitu. Dia akan percis seperti yang gue inginkan. Tidak. Sekali lagi gue akan ingatkan kepada lu, market tidak peduli sama keinginan lu, nggak peduli sama tagihan lu, nggak peduli lu masuk pakai duit apa. Aduh bang gimana nih bang, gue tuh masuk pakai duit ini ya. Gue ingetin aja kalau market nggak peduli. Gue masuk pakai buat duit bayar listrik, duit buat bayar kosan ya, kata market I don't give a shit ya. Jadi ingat, jangan sampai kita ke bawah FOMO lagi naik maupun turun ke titik tertentu begitu ya, dimana biasanya dibungkus dengan ini tuh angka sakti ya, wah nggak mungkin tembus lagi, udah tembus diem semua ya, udah tembus diem. Nah, jadi ya udah ya, gue harapkan lu tidak kena FOMO atas maupun FOMO bawah lah, itu gue sebutnya. Itu FOMO bawah nggak terlalu banyak orang yang kena ya, mungkin lebih sedikit lah dibandingkan orang saat ngepump, tapi ada juga begitu. Dan biasanya akan melanggar 3 golden rules. Biasanya pakai uang panas karena dipanas-panasin untuk wah ini kita nggak akan kena lagi di titik sini. Jadi oh gitu ya ya udah gue pinjam dulu lah, gue gade apa. Nah itu kacau ya. Yang kedua over leverage gitu. Over leverage ini nggak cuma sekedar futures ya. Saat lu kebanyakan pegang alts juga lu tuh dalam kondisi over leverage
gitu ya. Jadi keep it 60-40 ya. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Ini juga penyakit banyak orang nih kalau di kripto ya. Gua nggak tahu kenapa, siapa yang ngajarin juga ya. Karena gini loh, dari zaman dulu, zaman gua cycle pertama juga gue sering sekali mendengar ini gitu ya. Wah, kripto tuh jangan dipegang lama-lama. Ini tuh untuk jangka pendek saja. Justru kripto ini extra volatile. Aset yang extra volatile, lu hold dengan jangka pendek gitu ya. Itu lu akan dengan sangat gampang habis digorok sama market. Begitu ya. Ya, makanya kenapa gue sarankan mostly di BTC lah. Begitu. Alts boleh tapi jangan terlalu banyak. Kalau newbie jangan pegang sama sekali kalau bisa alts. Ya. Ya kenapa ya? Karena very risky. So, ya gue harap itu jadi reminder juga ya 3 golden rules ya. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.